Nah, di part yang kedua ini, gue akan mencoba untuk menguji keabsahan dari catatan sejarah Quran tentang Isa Al-Masih dan catatan sejarah dari Alkitab tentang Yesus. Apakah keduanya bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah atau secara historis? Kita akan sama-sama lihat. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum nonton video yang pertama, teman-teman silakan lihat video yang pertama ini. Nah, gue menghimbau teman-teman yang menyaksikan video part yang kedua ini, teman-teman tolong saksikan dari awal sampai habis. Karena kalau teman-teman cuma saksikan sebagian, pasti teman-teman tidak akan nangkap argumentasi yang logisnya kayak bagaimana. Dan teman-teman bisa saja salah arti. Teman-teman, tulisan yang diterima sebagai tulisan yang bisa menggambarkan keabsahan kisah tentang Yesus adalah tulisan yang berasal dari catatan di bawah tahun 100. Jadi ditulis di bawah tahun 100. Kenapa? Karena dekat dengan masa Yesus. Sedangkan kalau di atas tahun 100, yakni mulai abad kedua, ketiga, bahkan sampai abad ke-6, itu adalah tulisan-tulisan yang mulai diragukan kebenarannya. Sebagai contoh misalnya teman-teman, kalau berbicara tentang kemerdekaan Indonesia tahun 1945, maka kita akan lebih percaya catatan yang lebih dekat dengan tahun 1945 dibandingkan dengan catatan sejarah misalnya di tahun 2045 ke atas. Nah, itu kan adalah satu pendekatan yang logis, ya. Yang kedua, apakah yang menulis kisah Yesus ini adalah sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan? Misalnya, murid Yesus atau orang dekat dari murid Yesus. Nah, catatan tersebut masih bisa diterima karena itu adalah saksi hidup tentang Yesus. Nah, sedangkan kalau catatan-catatan, ada catatan-catatan lain yang mengklaim ditulis oleh orang-orang dekat Yesus atau murid Yesus, tetapi setelah diteliti, mereka berasal dari tahun abad kedua ke atas. Sehingga tidak mungkin orang dekat Yesus yang masih hidup sampai abad kedua. Sehingga teman-teman, disinilah kita mengenal ada yang namanya tulisan-tulisan apokrifa, yakni tulisan-tulisan yang berasal dari abad kedua ke atas, yang ditulis oleh orang-orang yang mengklaim nama orang dekat Yesus, padahal tulisan ini berisi tulisan-tulisan yang palsu. Nah, rupanya adalah catatan tentang Isa di dalam Quran itu mirip sekali dengan kisah-kisah tentang Yesus di dalam tulisan-tulisan palsu tersebut. Yang pertama, catatan Quran tentang Isa sejak bayi sudah bisa berbicara sama dengan catatan dari Syriac Infancy Gospel atau biasa disebut sebagai Arabic Infancy Gospel yang berasal dari abad ke-6, teman-teman. Dan itu di situ dikatakan juga bahwa Yesus sejak bayi itu sudah bisa berbicara. Sama. Nah, yang kedua, catatan bagaimana tentang Isa yang meniup tanah liat kemudian jadi burung, itu rupanya sama dengan catatan Injil Thomas. Sekali lagi, Injil apokrifa, tulisan palsu yang berasal dari abad kedua. Jadi catatan bahwa Yesus meniup tanah liat itu tuh berasal dari tulisan palsu. Nah, yang ketiga, catatan tentang Isa yang tidak mati di kayu salib, melainkan digantikan itu rupanya sama dengan ajaran dari satu pengajar sesat namanya Basilides. Dia ini adalah seorang pengajar sesat yang berasal dari Mesir, yang ajarannya itu ditentang oleh seorang bapak gereja namanya Irenaeus dalam tulisannya Against Heresies. Dalam tulisannya, Irenaeus menentang ajaran yang berkembang dari Basilides yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib. Yesus digantikan. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang menolak kematian Yesus. Sedangkan catatan sejarah membuktikan bahwa Yesus itu mati di salib. Nah, di sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa catatan tentang Isa ini tidak sesuai dengan fakta sejarah karena cenderung sama atau sesuai dengan kisah-kisah hoax tentang kekristenan atau kisah hoax tentang Yesus yang beredar pada saat itu di abad kedua ke atas. Injil kan kalau gitu bisa diubah-ubah juga. Nah, teman-teman, bentar dulu. Kita sekarang coba uji catatan Injil tentang Yesus, apakah sesuai atau tidak.
Misalnya saja tulisan seseorang bernama Mara Bar Serapion. Ini adalah tulisan seorang Yahudi yang berasal dari tahun 73 Masehi. Berarti masih dekat dengan kisah Yesus. Di situ dia mencatat bahwa ada sebuah perlakuan yang tidak adil terhadap 3 orang yang bijaksana. Yang pertama, Socrates, Pythagoras, dan yang ketiga dia menyebutkan the wise king of the Jews. Teman-teman perlu ingat bahwa ketika Yesus mati, di atas kayu salibnya dituliskan inilah raja orang Yahudi. Yang kedua, tulisan dari Josephus. Josephus ini adalah seorang sejarawan Yahudi. Sekali lagi, dia bukan orang Kristen tapi dia orang Yahudi. Dia tidak punya kepentingan apa-apa untuk membela orang Kristen. Di dalam tulisannya Antiquities of the Jews yang berasal dari tahun 93, dan di situ dia mencatat tentang Pontius Pilatus yang menghukum Yesus kemudian mati di kayu salib. Sesuai dengan fakta sejarah. Yang ketiga, tulisan dari seorang bernama Tacitus. Tacitus ini adalah sejarawan Yunani. Nah, ini dia pun tidak punya kepentingan untuk membela iman Kristen. Dia menuliskan dalam satu buku sejarah, di Annals, dia menuliskan tentang orang-orang Kristen yang dianiaya oleh Kaisar Nero. Sebutan Kristen ini berasal dari Kristus, yaitu pengikut Kristus. Dan di situ dia menyebutkan bahwa Kristus ini di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius dihukum di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah teman-teman, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari 3 catatan sejarah di luar Alkitab mengatakan bahwa catatan tentang Yesus tersebut seperti ditulis di dalam Injil adalah catatan yang sah, catatan yang sesuai dengan sejarah. Sehingga kesimpulannya teman-teman, yang pertama, kita bisa menemukan bahwa catatan tentang Yesus, terutama kematiannya, itu adalah catatan yang historis. Sedangkan catatan tentang Isa, bahwa kematiannya itu tidak pernah ada, dia digantikan di kayu salib oleh orang yang serupa, itu adalah catatan yang tidak historis. Lebih mirip dengan tulisan-tulisan yang salah, kisah yang salah, atau kabar burung atau hoax yang beredar pada saat itu. Yang kedua, catatan tentang Yesus itu sesuai banget dengan budaya Yahudi di dalam Injil. Bahkan mencatat tentang misalnya tentang bait suci yang kedua, dan juga mencatat misalnya tentang penjajahan Roma. Sangat sesuai dan dekat sekali dengan kenyataan di abad pertama. Sedangkan catatan tentang Isa itu lebih mirip sekali dengan kisah-kisah yang beredar di abad yang ke-7 di daerah Arab, di mana pada waktu itu doktrin Kristen lemah dan banyak orang mempertanyakan tentang doktrin Kristen, bahkan ketuhanan Yesus. Masalahnya adalah catatan tentang Isa ini lebih mirip atau lebih sesuai dengan catatan-catatan yang menyimpang ketimbang catatan tentang Yesus yang sesuai dengan sejarah. Mari kita fair. Kalau misalnya memang argumentasi yang gua sampaikan adalah argumentasi yang lemah, silakan, mari kita sama-sama diskusi. Silakan teman-teman cross-check kebenarannya. Dan gue berharap di situ kita sama-sama bisa menemukan kebenaran yang membebaskan. So, make it simple, make it meaningful. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. God bless you.